Halo, selamat datang di channel Kak Ini Aku. Saat ini aku ingin share ke kalian tentang pengalamanku saat tes interview di Intiland Tower di Jakarta tanggalnya 23 Januari 2018. Di sini aku share dari pengalamanku karena saya berusaha mengumpulkan informasi situasi di dalam seperti apa sih dari teman-teman yang pernah ikut wawancara sebelumnya. Tapi setelah saya pikir ulang, saya berkata ke diri sendiri, oke, be myself. Dan dari informasi yang saya terima dari teman-teman yang pernah interview, terus saya berusaha mengejas dengan situasi saya sendiri. Akhirnya ketika saya masuk di dalam, di ruangan interview di Intiland Tower saat itu, awal memang saya sedikit nervous karena di dalam itu kalau tidak salah ada yang orang asingnya itu, kalau saya tidak salah ingat, ada 3 orang. Terus yang orang Indonesia itu 2 kah? Iya, kalau nggak salah 2 orang. Terus 1 dengan yang sebagai moderator. Jadi di dalam ruangan itu ada 3 orang Indonesia dan 3 orang asing. Berdasarkan pengalamanku, saya membuat beberapa tips untuk teman-teman semua, hal-hal yang kiranya bisa dipersiapkan sebelum menjalankan interview. Karena suka atau tidak suka, dengan persiapan diri yang matang dan mempunyai tanda kutip senjata, kita sebagai yang akan diwawancarai lebih yakin dan tidak tidak ketakutan sendiri. Karena pastilah ya, kita memasuki suatu ruangan dan memakai bahasa asing lagi, nervousnya tuh double. Silakan disimak, ini ada kurang lebih 10 yang saya simpulkan dari pengalaman pribadi saya saat mengikuti interview pada Januari 2018. Kalau ada buku atau notes dan pena bisa disiapkan, sehingga saya berharap apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akan melakukan tes interview, terutama interview beasiswa. Oke, sudah siapkan? Sudah ready semua? Dan tolong disimak video ini sampai selesai sehingga tidak kehilangan benang merahnya dari poin 1 sampai poin 10. Memahami esai sendiri. Aku tulis ini karena apa? Sebelum kita dipanggil ke interview, yang pastinya kita sudah mengirimkan esai kita berdasarkan persyaratan yang diminta oleh penyelenggara. Jadi kita kan ada menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari formulir 1-8 atau 1-10, dan itu kita harus pahami betul, jangan dihafal.
kalau kita yang menulis itu sendiri, kita pasti tahu roh karangan ini seperti apa. Dan usahakan setiap karangan itu kalian dalami apa maksudnya, dan cari satu kalimat pendek yang menjelaskan tentang paragraf tersebut. Kenapa seperti itu? Pengalaman saya kemarin. Jadi saya ini dipanggil interviewnya jam 8:30 atau jam 9, saya lupa. Yang pasti pagi. Dan pada tanggal 23 Januari 2018, saya mendapatkan urutan pertama untuk wawancara saat itu. Dan sebelum saya ke sana, yang pasti saya harus paham dulu karangan saya, terus mempersiapkan diri untuk mengerti. Jadi malam sebelumnya saya mencoba menghafal. Jadi saya punya teman sekamar, saya minta dia, namanya Gloria, dia dari Ambon. Saya minta dia untuk membacakan setiap pertanyaan dan saya menjawab dengan menghafal. Tapi karena ketakutan saya dan nervous saya, akhirnya saya seperti kayak terpatah-patah ngomongnya karena saya tidak menghafal karangan saya. Akhirnya saya bilang dengan Glo, oke Glo, lebih baik saya baca ulang. Saya buat kalimat pendek untuk setiap paragraf, setiap pertanyaannya, sehingga nanti ketika esai saya ditanyakan, misalnya di esai nomor 5 ke atas, karena yang saya tahu esai 1 sampai 5 itu biasanya yang pasti ya tentang personal kita. Terus nomor 5 ke atas biasanya akan tanya tentang karakteristik kita, pekerjaan kita, terus hal-hal yang sering kita hadapi. Nah, itu yang harus kita pahami, kuasai, dan tangkap rohnya. Dan yang terakhir, coba buat kalimat pendek, sehingga ketika itu muncul di pertanyaan, kita sudah tahu harus menjawab seperti apa. Jadi itu yang dimaksud dengan memahami esai sendiri. Datang lebih awal. Saat itu aku interview, kalau saya tidak salah ingat 8:30 atau jam 9 pagi waktu Jakarta, ya. Dan tahulah teman-teman, di Jakarta itu macet. Apalagi kalau pagi-pagi kan banyak orang berangkat kerja. Saya kalkulasi waktu. Jangan sampai karena kondisi saya yang salah hitung waktu, saya tiba di lokasi akan terlambat, dan itu sangat mempengaruhi psikologi saya. Saya akan nervous, saya akan ngomongnya akan terbata-bata. Jadi saya mempelajari kekurangan diri sendiri. Saya survei waktu itu. Jadi saya naik ojek dari hotel ke lokasi saat itu, dan saya memprediksi kira-kira berapa lama ya. Jadi saya datang ini sehari sebelum interview. Jadi katakanlah interview itu hari Rabu, hari Selasa saya tiba di Jakarta. Dan saya memberanikan diri survei lokasi. Kalau naik mobil berapa lama, kalau naik motor berapa lama. Akhirnya setelah saya timbang-timbang, saya memutuskan naik ojek. Jadi hari itu saya survei, dan kalau naik motor itu ternyata tidak lama karena ini motor bisa lewat jalan tikus ya. Dan waktu pulang saya coba naik ojek mobil dan agak lama waktunya. Jadi saya survei lokasi dulu karena saya ingin yakin bahwa saya tidak salah hitung waktu, karena kemacetan di Jakarta menurut saya luar biasa.
Saya tidak ingin karena keteledoran saya yang salah hitung waktu sehingga saya terlambat di lokasi wawancara. Jadi datang lebih awal. Jadi waktu hari H, tanggal 23 Januari 2018, saya tiba, kalau tidak salah, 30 menit atau 45 menit sebelumnya. Memang kantornya belum buka, tapi tidak apa-apa. Saya ketika di situ tiba, saya lebih bisa menenangkan diri. Saya datang dulu ke toilet di gedung itu. Saya menenangkan diri dulu, terus saya tacap, karena bagi saya ketika saya punya waktu lebih untuk mempersiapkan diri, nafas saya lebih teratur, tidak tersengal-sengal, dan saya lebih bisa punya waktu untuk mempelajari situasi di kantor itu. Sebenarnya ini lebih ke sisi psikologi saya ya, supaya saya bisa lebih tenang dan bisa lebih rileks. Jadi itu yang dimaksud dengan datang lebih awal. Percaya diri. Kenapa saya harus bilang ini? Karena saat kita memasuki ruangan interview, otomatis kita akan ada rasa nervous, akan ada rasa berpikiran yang macam-macam kan. Jadi untuk meminimalisir kondisi ketakutan, nervous, kita harus percaya diri. Yang pertama, percaya diri akan esai yang akan kita sajikan. Terus percaya diri dengan penampilan kita, percaya diri dengan situasi yang ada. Saat itu saya terbantu karena apa? Karena waktu saya datang terlalu pagi, saya akhirnya mempunyai kesempatan untuk ngobrol dengan orang-orang yang sesama penunggu di ruangan kantor Aminef. Jadi saya sudah merasa, oh iya ya, saya akan mengalami situasi lebih menegangkan. Jadi saya duduk di lobinya Aminef, ngobrol dengan orang-orang yang ada di situ. Saya berusaha melatih diriku supaya tidak nervous atau canggung untuk memulai interview. Jadi itu salah satu keuntungan pada saat tadi di awal saya katakan datang lebih awal. Jadi wajib untuk percaya diri dan jangan takut untuk mengutarakan pendapat dan jangan takut untuk bertanya kalau tidak paham. Jadi percaya diri dengan kondisi kita, dengan karangan kita, dan dengan situasi interview. Jangan begadang. Lucu ya, jangan begadang. Kenapa saya tulis ini? Waktu kemarin interview itu, saya sempat tidak bisa tidur. Kebetulan di depan hotel saya itu ada angkringan. Akhirnya saya sempat turun ke bawah untuk menenangkan diri, minum teh hangat. Itu kurang lebih sekitar jam 11 kah, setengah 12 malam. Karena saya bilang sama teman kamar saya mau tidur cepat. Tetapi justru saya kesusahan tidur. Akhirnya saya turun ke bawah di depan hotel. Saat itu kami dapat di hotel daerah Cikini. Kami ngobrol dengan kawan. Kebetulan ada keluarga Gloria datang ke hotel dan kami bercerita, dan dianya memang pernah juga keluar negeri. Jadi saya berusaha mengulik informasi waktu dia tes interview juga. Dan kami ngobrol kurang lebih 1 jam. Jadi saat itu dari jam setengah 12 kah, jam 11 adalah kurang lebih 1 jam. Akhirnya saya bilang, oke, saya harus tidur cepat. Dan saya harus paksa diri saya untuk tidur cepat.
supaya besok yang pertama mata saya tidak hitam atau kelihatan bengkak karena kurang tidur, dan aura saya bisa lebih fresh saat wawancara. Itu yang aku maksud dengan jangan begadang. Dan jangan lupa sebelum tidur berdoa dulu supaya besok bangunnya dengan kondisi pikiran dan hati yang tenang. Menjawab pertanyaan langsung pada poinnya dan tidak bertele-tele. Maksudnya adalah karena kalian menguasai esai kalian, jadi kalian sudah tahu maksud dari esai itu apa. Dan ketika nanti panelis akan bertanya ke kita sebagai yang diinterview, kita sudah tahu harus menjelaskan seperti apa. Jadi tadi di awal saya bilang bahwa siapkan kalimat-kalimat singkat atas esai kalian yang biasanya ada beberapa nomor itu kan, sehingga ketika ditanya tentang itu kalian sudah tahu harus menjawab seperti apa. Menjawab pertanyaan langsung pada poinnya dan tidak bertele-tele. Memang susah, tapi kalau sebelum kalian berangkat ke interview kalian sudah terbiasa dengan ini lebih memudahkan kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada esai. Saat ditanya tentang kelemahan diri sendiri, beri solusi untuk mengeliminir kelemahan tersebut. Saat itu saya sempat ditanya oleh seorang panelis seperti ini. Firdy, apa kelemahanmu dan bagaimana kamu menyikapi kelemahanmu? Saat itu saya menjawab bahwa saya ini orangnya pelupa. Dan karena saya tahu saya lupa, maksudnya bukan lupa ya, ketika ada tugas atau apa, nanti mungkin berapa menit kemudian saya sudah lupa. Jadi saya katakan, jadi ini di luar ini ya, di luar esai yang kita kirim. Saya bilang memang saya mempunyai kelemahan pelupa. Dan akhirnya saya mencari cara supaya kelemahan itu tidak menjadi bumerang buat saya. Saya menulis. Dan nah ini, jadi pada saat sebelum saya masuk ruangan interview, saya membawa buku kecil dan pena. Saya bawa aja itu untuk saya lebih confident dengan saya membawa buku dan pena. Saya bawa saja. Terus saya bilang ke mereka waktu muncul pertanyaan itu, kenapa akhirnya saya bawa buku ini dan pena. Ini cara saya mengeliminir sifat pelupa saya. Saya mempunyai sifat pelupa, ini solusi saya dengan mencatat. Seperti hari ini, saya katakan begitu. Saya hari ini ada kegiatan A sampai Z, dan itu saya tulis dalam buku ini. Supaya saya tahu dan saya bisa memanage waktu saya, sehingga kegiatan inti saya tidak lupa. Jadi teman-teman siapkan tentang apa sih yang menjadi kelemahanmu dan beri solusi untuk mengurangi sifat pelupa kita atau yang dimaksud dengan kelemahan kita. Jadi saya katakan saat itu saya mudah lupa, tapi saya mempunyai cara untuk mengingatkan diri sendiri dengan menulis di buku, dan buku itu sering saya bawa kemana-mana. Yang pasti buku kecil saya masukkan di tas. Itu yang saya jawab pada saat saya ditanyakan pertanyaan ini. Saat ditanya tentang kelemahan diri sendiri, beri solusi untuk mengeliminir kelemahan tersebut. Oh ya, siapkan satu paragraf tentang brief introduction. Jadi
yang saya ingat saat itu, sebelum panelis memulai interview, dia meminta saya untuk mengenalkan diri saya, nama saya siapa, saya berasal dari mana, profesi saya apa, kemudian kenapa saya ikut CCI, terus itu yang mereka tanyakan. Tapi saya tambahkan pada saat sebelum saya closing perkenalan saya tambahkan saya punya prinsip. Saya bilang saya ingin menjadi garam. Nah, jadi saya tutup brief introduction saya, perkenalan singkat saya dengan prinsip saya ingin menjadi garam. I want to be salt. Jadi siapkan satu paragraf tentang brief introduction. Saya tidak tahu kenapa harus ada itu, tetapi itu yang saya alami saat sesi interview. Siapkan satu paragraf tentang dirimu dan jangan bertele-tele, dan please jangan sebut tentang umur. Cukup nama, berasal dari mana, kemudian kesibukan sekarang apa, profesi maksudnya. Kemudian saat itu saya tambahin dengan moto hidup saya. Dan oh ya, saat itu selain saya bilang I want to be salt, dan saya juga menambahkan dengan sharing is caring. Nah, ini yang penting juga, berpakaian rapi, harum, dan jangan memakai aksesori yang berlebihan. Sepele kah? Penting kah? Menurut saya penting ya. Jadi sebelum saya berangkat ke Jakarta untuk interview, saya sudah explore beberapa blog teman-teman alumni sebelumnya pada saat mereka interview, karena waktu saya explore tentang blog teman-teman alumni, mereka biasanya berfoto setelah sesi interview, dan saya lihat mereka rata-rata memakai baju rapi ya, dan mereka pakai baju batik. Dan saat itu saya sempat ada sedikit bertanya-tanya ke diri sendiri, saya pakai baju batik lengan panjang kah, lengan pendek kah, pakai rok kah, atau pakai celana kain kah? Karena saya melihat blog teman-teman alumni. Akhirnya saya putuskan, oke, saya pakai baju batik. Kebetulan saat itu saya melamar dari Manokwari, Papua Barat, sehingga saya memakai baju batik motif Papua. Dan saya berpikir lagi, kira-kira bawahannya saya pakai apa ya? Kata orang-orang sih, teman-teman bilang, lebih baik pakai rok Firdi. Tapi saya nggak nyaman dengan rok. Akhirnya saya membawa celana kain warna hitam. Jadi itu ya, baju batik Papua, celana kain hitam. Nah, kemudian lagi aksesori. Yang pasti saya pakai anting-anting sederhana, bukan anting gede banget. Terus saya memakai jam tangan ya, memakai jam tangan dan cincin seperlunya. Saya menyukai aksesori, tetapi saat itu saya harus lebih bernegosiasi dengan kondisi saya yang mau interview, jadi saya mengurangin aksesori yang saya pakai. Dan saya memang memakai kacamata ya. Jadi awal interview, kacamata saya ini saya masih pakai di sini nih. Tapi karena akhirnya situasi di dalam sudah mulai nyaman buat saya, mulai cair, saya tanpa sadar itu saya lepas kacamata, saya taruh begini. Tapi saya langsung ingat, ini kan interview ya, nggak bisa gayanya saya yang dipakai. Akhirnya saya taruh kacamata itu di meja, saya lipat.
seperti itu. Jadi ini hal-hal kecil, hal-hal detail, percaya atau tidak, tapi gayanya kita, gesturnya kita itu salah satu penilaian. Dan saat itu sebelum saya datang interview, memang saya membawa beberapa baju, dan saya diskusi dengan teman satu kamar, dengan Gloria dari Ambon. Glo, ini kira-kira yang pantas untuk saya yang mana, Glo? Dan akhirnya saya memakai baju batik Papua, motif Papua warna merah, terus bawahannya celana hitam kain. Dan ya udah, sampai saya belajar cara duduk bagaimana yang nyaman, terus bagaimana meletakkan tangan, harusnya di atas meja kah atau di bawah meja kah. Jadi saya latihan ya, saya belajar dari internet posisi duduk yang baik, posisi tangan yang baik, karena tanpa sadar tangan kita ini awalnya diam, tapi lama-lama dia akan bergerak loh. Dan saat itu awalnya saya memang diam tangan saya, tapi lama-lama memang dasarnya saya kalau bicara tangannya suka bergerak, ya akhirnya ya saya bergerak tangannya. Dan menurut saya ya sudah, itu memang gesture saya seperti itu. Oh ya, sebelum saya lupa, usahakan kalau kalian memulai suatu percakapan atau interview dan masuk ke orang-orang baru, usahakan selalu bilang salam. Misalnya seperti ini. Saat itu karena saya interviewnya pagi, ketika saya dipanggil masuk ke dalam, saya langsung bilang good morning. Nah, itu hal yang kecil, tapi menurutku bisa jadi salah satu penilaian. Dan yang pasti mengurangi kenervesan kita. Jadi supaya di dalam itu kita melting dengan panelis yang ada di dalam. Jadi ini berpakaian rapi, harum, dan jangan memakai aksesori yang berlebihan. Biasakan berucap thank you, I beg your pardon, dan kalimat lain sejenis seperti ini. Saya tidak tahu, ini saya explore more, bahwa attitude seperti ini kita biasa thank you, I beg your pardon, karena pada saat sebelum saya berangkat ke interview, saya mencoba mempelajari, ini kita mau ke Amerika loh, dan yang pasti yang menginterview kita adalah orang-orang Amerika. Memang tidak semua, ada juga orang Indonesia, tapi kan saat itu direkturnya Aminef namanya Mr. Alan, beliau dari Amerika. Dan saya mempelajari bahwa thank you, I beg your pardon, dan kalimat-kalimat yang sejenis ini kalimat sopan santun yang wajib kita pelajari dan ucapkan. Jadi sangat bermanfaat untuk saya ketika saya tidak mengerti secara jelas apa yang ditanyakan. Karena wajar loh, saya tinggal di Manokwari, Papua Barat, dan saya hampir tidak pernah mempergunakan bahasa Inggris saya, dan jadi saya kehilangan aplikasi penggunaan bahasa Inggris. Dan sebelum saya berangkat ke Jakarta untuk interview, saya berusaha mempelajari apa sih kalimat-kalimat yang mereka sering pergunakan dalam percakapan, terutama untuk saya ya, yang sosial berinteraksi dalam bahasa Inggris kurang, minim malah. Dan saya mempelajari, oh saya punya kelemahan dalam mengerti bahasa Inggris, apalagi karena jarang dipergunakan. Saya hanya mengejudge, kira-kira saya langsung paham gak ya dengan pertanyaannya panelis nanti di dalam. Jadi saya, kalimat apa yang sopan untuk bertanya? Gak mungkin saya bilang, what? Can you repeat again? Kasar loh. Jadi saya mempelajari kalimat-kalimat seperti itu untuk bertanya ulang ke panelis, kira-kira maksudnya apa ya? Ya, memang saya di dalam sempat ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak paham.
Dan karena saya sudah belajar ini, saya bertanya, I beg your pardon, I'm sorry, dan kita bilang thank you. Jadi mungkin teman-teman bisa explore more tentang ini di internet. Jadi cara bertanya yang sopan, cara merespon pertanyaan-pertanyaan. Jadi biasakan berucap I beg your pardon, thank you, dan kalimat-kalimat lain sejenis. Saat itu saya merasakan sangat berguna karena beberapa kali akhir, tapi terkhususnya untuk teman-teman yang sudah menikah, sudah berkeluarga. Karena saat melamar, status saya sudah menikah dan saya sudah bekerja pada salah satu instansi pemerintah di Manokwari. Biasanya kita akan disodori pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kondisimu nanti saat kamu diterima di program ini dan kamu akan tinggal di Amerika selama sekian bulan? Kondisi pasanganmu, kondisi suamimu, dan apakah mereka mendukung? Terus bagaimana dengan anak-anakmu pada saat nanti kamu ke Amerika? Nah, itu biasanya yang akan ditanyakan. Karena saya mengalami itu, saya mendapatkan pertanyaan ini. Terus mereka bertanya juga, bagaimana dengan kamu yang sekarang sudah bekerja pada salah satu instansi? Apakah atasanmu mengizinkan? Dan bagaimana dukungan mereka kepada kamu? Jadi tolong teman-teman yang mendapatkan pertanyaan ini bisa disiapkan jawaban yang pas dan jangan lagi bertele-tele, langsung pada poinnya. Waktu ditanyakan tentang bagaimana reaksi atau tanggapan pasangan saya menjawab, memang betul pada awalnya suami saya kurang support saya. Tetapi setelah dia melihat kegigihan saya dalam menjalani proses dari menulis esai sampai saya ikut tes TOEFL lokal di kota saya di Manokwari, terus saya mengirimkan keperluan berkas, pelan-pelan, slowly but sure, akhirnya suami saya mendukung. Karena prosesnya untuk tiba pada saat wawancara itu agak lama ya, dan otomatis ketika saya pun untuk menyiapkan diri ikut ini kan butuh waktu, jadi prosesnya itu bertahap. Dan saya bilang sama panelis, awal memang suami saya tidak mendukung, tetapi setelah melihat ketekunan saya, niat saya yang begitu kuat keluar negeri, apalagi ini keluar negeri untuk sekolah, dapat beasiswa lagi kan. Akhirnya setelah saya mau pergi ke sini untuk wawancara, suami saya sangat mendukung dan dia malah memberikan support untuk saya. Semangat ya, dan saya diantar ke bandara. Dan malah tadi pagi sebelum saya datang ke interview, suami saya menelpon. Dia hanya bilang, "Oke, semangat, jangan nervous, dan jangan lupa sarapan." Jadi itu yang saya jawab ya pada saat ada pertanyaan itu muncul. Terus ditanya lagi tentang apakah atasanmu mensupport, misalnya kamu harus meninggalkan pekerjaan kantor sekian bulan. Saya jawab lagi, saya mendekatan ke bos, pimpinan di kantor bukan 1 minggu 2 minggu, tapi saat proses ini sudah saya jalankan. Jadi pelan-pelan bos saya sudah mengerti dengan kondisi saya, dengan situasi saya, sehingga beliau memberikan izin kepada saya untuk berangkat saat ini ke Jakarta untuk tes interview.
Kenapa ini saya sampaikan ke kalian? Karena saya ingat ya, pada saat saya interview ada seorang psikolog yang melontarkan pertanyaan ini. Kalau tidak salah dia seorang dosen ya pada salah satu universitas di Jakarta. Dia bertanya ini, dan hati-hati dengan kalimat kalian. Jangan, sekali lagi, jangan bertele-tele. Ini tambahan. Saat itu dalam karanganku dituliskan I want to be sold. Dan ini ditanyakan ke saya oleh seorang panelis asing, jadi bukan orang Indonesia. Ditanya ke saya, Firdy, can you explain more about this sentence, I want to be sold? Nah, saya jelaskan ke beliau, saya ini di Manokwari baru berapa tahun tinggalnya, dan saya ingin memberikan kontribusi di mana saya tinggal. Dan memang saat itu saya aktif di salah satu komunitas di Pulau Lemon sebagai tim pengajar. Saya katakan kepada beliau, saya mempunyai maksud ketika saya diterima di program ini di CCI, saya mendapatkan pencerahan-pencerahan baru, ilmu baru, skill baru, dan ketika saya pulang kembali ke Manokwari, hal-hal baru itu yang positif saya akan share ke teman-teman sesama volunteer, dan saya ingin menciptakan bukan menciptakan sebenarnya, lebih membuka wawasan untuk teman-teman volunteer dan adik-adik di Pulau Lemon. Jadi terus saya bicara lagi begini, Anda masak kan? Pernah masak? Jadi waktu itu sudah melted ya, sudah detik-detik terakhir, mau jelang closingnya interview. Saya bilang gini, Anda masak toh? Kalau Anda masak, garamnya butuhnya sedikit saja, atau banyak? Dia bilang sedikit. Nah, itu yang saya maksud. Saya ingin menjadi garam. Saya tidak bisa melakukan perubahan besar di mana tempat saya tinggal, tetapi saya berniat melakukan hal-hal positif, dan itu berkelanjutan, bukan hanya satu kali selesai. Jadi saya ingin jadi garam di mana saya tinggal, di mana saya bekerja, di mana saya berkomunitas. Itu yang saya jawab. Karena menurut saya sempat kaget waktu dia tanya itu. Tapi karena memang karangan itu saya sendiri yang tulis, jadi saya tahu arah. So, untuk teman-teman yang akan melakukan sesi wawancara, ini tips yang saya bisa bagi berdasarkan pengalaman pribadi saya saat wawancara pada tanggal 23 Januari 2018 di Intiland Tower, Jakarta. Saya berharap kalian semua bisa menangkap maksud baik dari tips ini, dan kalian bisa lebih percaya diri ketika akan menjalani proses interview. Karena menurut saya interview ini juga penentu untuk kelulusan kalian diterima atau tidak. Dari jawaban-jawaban kalian, dari emosi kalian ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan panelis, dan bagaimana kemampuan bahasa kalian. Karena begini, kalau tidak salah, karena saya saat itu, hari itu ya, saya urutan pertama, saya tidak merasa terbeban karena saya orang pertama, jadi saya tidak mendengar bisikan-bisikan dari teman yang pernah yang sudah interview sebelumnya. Jadi saya kayak oke lah, show must go on, whatever will be. Saya berpikir begitu. Jadi pada saat interview,
Coba cari nyamannya kalian seperti apa. Terus posisi tangan kalian, rambut kalian, posisi bahu kalian, posisi duduk kalian, coba cari senyaman mungkin. Memang pada saat interview 15 menit pertama saya ngomong terus dalam bahasa Indonesia sampai saya ditegur sama Mr. Alan. Halo, kamu ini interviewnya harus bahasa Inggris loh, bukan bahasa Indonesia. Jadi please ngomong dalam bahasa Inggris. Akhirnya karena memang dasarnya saya cerewet ya, sorry, akhirnya ngalir karena saya sudah merasa blending dengan situasi interview saat itu. Sudah blending, dan yang tadi di awal saya katakan datang lebih awal sehingga kita merasa nyaman dengan situasi di kantor itu. Karena kalau menurut saya secara psikologis, ketika kita sudah merasa melting, terus blending, jadi dengan siapapun kita bicara di tempat yang baru, ya kita akan lancar untuk bicara dan tidak kayak ketakutan sendiri. Aduh, nanti kalau jawaban ini saya dia paham nggak ya? Nanti kalau saya jawab ini kira-kira nyangkut nggak ya? Nah, jadi hal-hal begitu ya, kecil ya, detail. Semangat untuk teman-teman yang akan melakukan sesi interview. Ingat, percaya diri, dan yang pasti sebelum mulai harus berdoa dulu ya. Lebih memberikan kita tenang dan lebih memberikan kita kelegaan. Jadi semangat dan sukses. Dan yang pasti kalau kita memang yakin, kita pasti bisa menjawab semuanya. Jangan maju mundur, tapi tetap harus maju dan maju. Bukan maju mundur, tapi yakin dengan apa yang kalian sudah tulis, yakin apa yang sudah kalian cita-citakan.